Yo, halo teman-teman semua. Kali ini gua bakal bahas salah satu motor yang pernah viral waktu launchingnya. Karena waktu itu ada satu film yang kebetulan genre motornya mirip dengan motor Kawasaki W175 series. Kebetulan juga di launching di tahun yang sama, yaitu di tahun 2018. Cuplikannya yang ini. Cita-citamu apa sih? Pilot, kamu? Menikah sama kamu. Yang tentu saja bikin hati cewek-cewek pada meleleh waktu itu. Selain itu, motor ini juga banyak dipakai sama orang-orang terkenal waktu itu ya. Salah satunya sama Bapak Presiden kita, Pak Joko Widodo, untuk mengunjungi daerah-daerah di Indonesia pada waktu itu. Sehingga pada semester pertamanya motor ini berhasil dijual sebanyak lebih dari 8.000 unit. Kawasaki sendiri waktu itu cuma ngeluarin dua serinya aja, yaitu yang polosan sama seri SE. Dimana itu cuman beda di warna pelek, stripping, sama desain joknya aja. Selanjutnya kita masuk ke spesifikasinya. Untuk panjang, lebar, dan tingginya di 1930 x 765 x 1030. Untuk jarak poros roda sekitar 1275, jarak ke tanah 165 mm, tinggi jok di 780 mm. Untuk beratnya sendiri di 126 kg ya. Untuk kapasitas tangkinya sendiri sekitar 14 literan, yang kalau buat touring pasti nggak bikin was-was. Selanjutnya untuk desain bodinya. Desain bodinya sendiri, motor ini beneran klasik banget. Klasiknya dapat banget nih motor. Sehingga memang waktu itu sering disebut motor Dylan lah gitu. Karena kebetulan launchingnya di tahun yang sama. Untuk tipe rangkanya sendiri pakai semi double cradle. Untuk suspensi depannya masih teleskopik, suspensi belakangnya masih dual tapi bisa diatur ya, bisa di setel, di adjust. Untuk travel belakangnya sendiri di 65 mm dengan sudut putar 26 derajat. Untuk roda depan pakai 80/100, sementara untuk roda belakangnya pakai 100/90. Yang tentu saja buat manuver di kemacetan ibu kota atau buat manuver di gang-gang sempit pasti enak banget. Selain itu suspensinya juga nyaman, beneran nyaman banget nih suspensi di motor ini. Selanjutnya kita masuk ke mesinnya. Nah, ini yang banyak jadi pro kontra sama teman-teman gua ya. Karena tenaganya itu cuma 13 PS, torsinya cuma 13,2 untuk mesin 177 cc. Masih pendingin udara, pakai karburator pula, Mikuni VM24. Untuk sistem pengapiannya sendiri dia udah pakai DC, udah pakai electric starter, dan udah pakai 5 speed percepatan ya. Sementara untuk remnya sendiri bagian belakangnya masih tromol, belum cakram kayak motor-motor yang lain gitu. Dengan harga sekitar 34 juta itu tergantung daerah ya. Itu jadi bahan perdebatan di daerah gua ya, terutama itu anak-anak motor sering ngebandingin, mending motor yang ini ketimbang itu. Tapi ada juga yang beneran suka sama motor ini karena desainnya yang bener-bener klasik banget gitu. Nah, ini gua bahas yang gua nggak suka ya. Yang gua nggak suka menurut gua ini loh ya. Itu pertama mesinnya. Kenapa mesinnya? Ya karena tenaganya kecil, cuman 13 PS. Jadi kalau touring bareng teman-teman yang 150 atau 155 yang lain itu kalah tenaga. Karena rata-rata mereka itu sekitar 16 sampai 19 horsepower lah tenaga motornya. Itu jadi kalah untuk masalah tenaganya. Terus yang kedua itu spakbornya. Untuk depannya sih udah plat ya, udah dapat klasiknya. Tapi yang belakang itu masih pakai plastik. Jadi kesan klasiknya agak kurang menurut gua gitu. Terus yang gua nggak suka berikutnya itu speedometernya. Klasiknya dapat, bentuknya klasik keren, bagus. Cuman nggak ada indikator bensinnya. Jadi kalau touring jauh itu agak was-was, masih sering buka tangki bensin buat ngecek bensin masih ada apa enggak.
Kalau mau ganti pakai aftermarket sih bisa. Cuman menurut gua pribadi ya, kesan klasiknya jadi kurang gitu, nggak dapet, jadi retro klasik gitu lah, retro modern lah menurut gua loh ya. Selanjutnya dimensi, dimensi ya bukan desain, dimensi ukuran motornya yang menurut gua itu agak nanggung, agak kecil lah menurut gua, yang tingginya sekitar 170 ya. Itu kalau buat pakai sendiri sih masih lumayan, tapi kalau buat boncengan agak mepet ya. Kalau boncengan sama cewek sih enak nempelnya gitu loh. Nempelnya enak, tapi kalau yang lu bonceng cowok, yang nempel itu lain gitu loh. Lain rasanya. nggak nggak mantep lah gitu. Kalau dia agak panjang dikit aja. Untuk motornya pasti lebih keren, motor ini lebih padat, lebih mantap lah menurut gua. Nah itu tadi yang gua nggak suka ya dari motornya Kawasaki W175. Sekarang gua pengen bahas yang gua suka dari motor ini. Sampai banyak artis-artis sampai pesohor yang pakai motor ini. Ini menurut versi gua loh ya. Yang pertama itu Kawasaki nyediain banyak tipe, mulai dari yang cafe racer, yang tracker, sama yang polosan, ada semua. Motor ini ibarat kanvas buat teman-teman yang pengen menuangkan kreativitasnya buat modifikasi motor. Motor ini terima aja gitu apa yang mau teman-teman bikin. Mau gaya touring oke, mau gaya tracker bisa, mau gaya bread style bisa juga, mau gaya klasik apalagi ala-ala Royal Enfield atau gaya-gaya British oke. Mau gaya yang agak badass kayak cafe racer, ayo bisa, banyak bengkel-bengkel yang bisa menawarkan jasa membuat motornya jadi gaya-gaya cafe racer. Atau mau kayak yang kayak Pak Jokowi ala-ala chopper gitu, boleh, bisa juga, keren. Intinya motor itu bisa buat berbagai macam gaya dalam satu motor. Selanjutnya yang gua suka itu mesinnya. Loh, kok mesinnya? Katanya tadi ada kurangnya tenaga. Iya, memang kurang di tenaganya, tapi masalah perawatan itu lebih gampang untuk karbu ya menurut gua. Karena udah banyak bengkel ataupun mekanik yang bisa mengatasi trouble pada motor ini. Ataupun kalau lu touring gitu bareng teman-teman, pasti adalah teman-teman lu yang bisa ngatasin seandainya motor lu trouble di jalan karena masih pakai karburator ya. Terus kalau lu pinter milih jenis knalpot, suara mesinnya itu keren loh, beneran keren kalau lu nggak salah pilih knalpot. Gimana menurut kalian? Kalau menurut gue sih suaranya keren banget, bikin lu jadi pusat perhatian di jalan karena letupan dari mesinnya itu enak banget. Berkat penggunaan karburator ya menurut gue. Kalau injeksi mungkin nggak kayak gitu. Nah itu tadi pendapat gue ya, yang gue suka sama yang gue nggak suka dari Kawasaki W175. Gua nggak disponsori sama siapapun ataupun diafiliasi oleh pihak manapun. Ini murni pendapat gua. Terus kalau ada yang tanya, kalau sama XSR gimana? Menurut gua pribadi sih dua motor ini beda ya. Kalau XSR lebih ke retro modern, sementara kalau 175 itu memang beneran klasik. Dari posisi duduknya aja udah beda. XSR itu lebih kelihatan sporty, sementara untuk Kawasaki W175 itu memang kelihatan klasik banget, lebih nyantai. Kita belum bahas yang lain ya, kayak mesin, upside down atau lampu-lampu, itu jelas beda banget antara XSR sama W175.
Nah, teman-teman, itu tadi pendapat ya, opini gua tentang Kawasaki W175. Kalau teman-teman punya pendapat yang lain, bisalah kita berbagi di kolom komentar. Oh ya, jangan lupa untuk tekan tombol like, share, dan subscribe-nya biar gua lebih semangat lah bikin video-video kayak gini. Terima kasih buat teman-teman semua yang udah menonton. Bye bye.